Nah, oke teman-teman, kali saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia ya. Fokus kali ini saya akan membahas kabar gembira. Kalian juga jelas ya sudah tahu mengenai updatean pemain keturunan. Kemarin ya 2 hari yang lewat, kemudian juga 6 hari yang lewat ya. Kalian bisa lihat di video saya sebelumnya bagaimana saya intens fokus membahas Dian James. Karena memang betul ya akhirnya PSSI ya itu mengumumkan secara resmi ya 3 pemain, bukan hanya satu tapi 3 pemain yang akan menjadi bagian timnas Indonesia, dan salah satunya ini adalah Dian James. Menarik sekali kita bahas karena 3 pemain ini ya diusahakan ya untuk bisa debut di bulan Maret ya. Kalau kita lihat saat ini akhir ya bulan 2, tapi kalau melihat bagaimana keinginan kuat dari PSSI dan juga ya pelatih timnas Indonesia, kita sepertinya juga akan lebih tenang ya ketika menghadapi Australia, Bahrain ya, dan juga mungkin di laga-laga selanjutnya. Oke, pembahasan ini sangat seru sekali. Sebelum saya lanjut ya, ini ada kabar gembira teman-teman. Khusus untuk hari ini ya, parfum premium ini ya, beli 1 dikirim 4 ya. Ini harganya cuma 50 ribuan saja ya. Ini kalian nanti akan dapat 4 botol ya. Ini nanti kalian dapat 4 botol, ketahanan wanginya 10 hingga 20 jam, jarak 3 meter masih tercium. Ini benar-benar bagus, yang mau langsung kalian cek di pojok kiri bawah ya untuk ambil promonya. Pertama kita harus bahas dulu sosok Dian James. Usianya juga relatif muda, dirinya juga menjadi pilar penting ya bagi Go Ahead Eagles ya, mantan klub dari Jay Edges. Tapi kalau saya lihat ya memang potensinya ini sangat ada sekali. Di sini saya ingin membaca apa yang menjadi planning dari PSSI ke depan. Jelas ya, planning PSSI ini agar regenerasi ya di usia muda itu tidak putus. Karena kalau saya lihat ya di turnamen kemarin ya di U20 ya di Piala Asia ya itu gagal total sama sekali. Tapi PSSI sudah melihat ke depan bahwa masih ada Piala Asia U23 dan target timnas Indonesia ini jelas ingin ya Olimpiade. Jadi dalam hal ini jelas keputusan sangat tepat sekali untuk menaturalisasi Dian James ini. Kemudian dari sisi jam terbang dia juga sudah dapat ya. Kemudian daripada itu ya, kalau kita lihat di left back ya ataupun di winger kiri ya dan juga di sentral ya di back tengah kita ya, rata-rata usianya itu pemain-pemain ya seperti Jordi Amat, kemudian Kevin Dix ya. Itu relatif tua, tapi setelah itu ya kita tidak tahu siapa pemain yang akan menggantikan, dan sosok Dian James ini ya menjadi keputusan yang sangat tepat sekali untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Nah, ini untuk sosok Dian James. Kemudian kita tarik lagi ke kiri ya, bagaimana di situ kita ada sosok Verndong. Tapi ya dari bagaimana lini pelapis ya, bagaimana pelapis dari sosok Verndong, kita juga belum bisa melihat bagaimana kualitas terbaik yang harus ditunjukkan oleh Arhan dan juga beberapa pemain lainnya. Artinya ya sosok Dian James ini sangat dibutuhkan sekali untuk di sisi kiri ya. Terkadang dia juga bisa membantu ya di sisi back tengah ya, ataupun bisa naik sebagai wing kiri. Nah, ini membuktikan bahwa di situ nanti akan ada banyak pesaing dari sosok Arhan ya. Jelas ya ini. Kemudian kita harus melihat juga ya langkah yang diambil PSSI selanjutnya ini adalah menaturalisasi pemain tengah, yakni sosok Joel Pelupesi. Nah, pemain ini memang sangat senior, bahkan ini pemain tertua kedua ya di timnas Indonesia setelah Jordi Amat. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya saat ini timnas Indonesia ingin mengkombinasikan antara pemain muda dan juga pemain senior. Kalau untuk Joel Pelupesi ini nggak perlulah saya harus bilang ini pemain ecek-ecek atau pemain yang ya ini sudah tua baru diambil oleh Indonesia, bukan. Ya, kalau saya lihat ya ini adalah potensi besar kita bisa mengambil pengalaman banyak dari Joel Pelupesi ini. Dia sudah pernah bergabung di FC Groningen ya, kemudian juga beberapa klub besar Turki, Liga Inggris ya, bahkan dia juga pernah bermain bersama Queen Park Rangers ya, dan terakhir dia bermain SK Lommel ya, bermain di SK Lommel di divisi 2 Liga Belgia. Ya, ini menunjukkan bahwa sebenarnya apa yang dicari dari sosok Joel Pelupesi ini adalah pengalaman dan juga jam terbang.
kemudian dikombinasikan bagaimana kekurangan di lini tengah kita. Kita sudah memiliki sosok Tom Haya itu alhamdulillah sekali. Kemudian sudah memiliki sosok Ivar Jenner itu juga top sekali. Tetapi selain pemain itu kita minus sekali. Jadi kalau dilihat dari sini jelas ya, kita sangat membutuhkan sekali kiprah ya dari sosok Joel Payet di timnas Indonesia ini agar nantinya bisa balance. Karena apa ya, saya sangat tahu sekali mengapa PSSI ini mempercepat. Alasannya jelas karena proses dari Jairo Ridwan saat ini belum bisa dinaturalisasi dalam jangka waktu pendek ini. Karena ada beberapa hal lah, nanti kita akan bahas di konten selanjutnya. Kenapa Jairo ini tidak bisa segera menjadi bagian timnas Indonesia. Oke, itu keputusan yang sangat luar biasa yang diambil. Kemudian ya, ini yang sangat luar biasa lagi adalah Emil Audero. Saya tidak ingin membahas mengenai apa yang menjadi histori sebelumnya ya. Banyak kemarin yang mengatakan bahwa Bang Emil ini anti, ya kalau kalian bilang anti nasionalisme lah, tidak nasionalis dan lain sebagainya. Tapi ya dengan cara dia ya menelpon ya, ini saya tahu juga dari orang dalam ya, menelpon Bapak Erick Thohir kemudian ingin menanyakan bagaimana perihal kejelasan dirinya, itu menurut saya sebuah pembuktikan dirinya kalau dia sudah 100% niat untuk menjadi bagian timnas Indonesia, dan itu dilakukan di awal tahun 2024 sebenarnya, tapi baru tersampai ya, baru kesampaiannya sekarang ya. Artinya ya, kalau saya lihat di sini, kita untuk di posisi tengah dan back ya, kemudian di posisi kiper ya, antara pelapis pertama dan kedua itu sama-sama bagusnya. Dan ini sangat luar biasa loh teman-teman. Mungkin kalau kita lihat di sepak bola Asia Tenggara, ya kita baru melihat timnas Indonesia bisa berkembang signifikan dari level materi pemain. Dan ini menurut saya menjadi hal yang sangat bagus. Karena tidak semua negara memiliki keberkahan yang sama seperti timnas Indonesia. Jadi kalau saya lihat ya kita harus bersyukur di sini. Tapi ini ada catatan penting ya. Apa yang sudah diusahakan oleh PSSI jelas ini adalah bagian dari ekspektasi semua masyarakat. Karena kalau saya lihat ya bagaimana peningkatan ya itu sangat luar biasa ya. Bukan hanya datar terus tapi sudah naik ya. Jadi PSSI ini ingin menjaga itu, dan pelatih baru ya ini jelas akan memiliki tanggung jawab yang besar. Jadi menurut saya ini menjadi hal sangat luar biasa loh. Kita tidak bisa lagi menganggap remeh kekuatan kita. Ya bahkan untuk berada di peringkat 2 atau peringkat 3 untuk saat ini kita sangat optimis sekali ya di klasmen ini, di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Tapi yang jelas semoga saja timnas Indonesia ini bisa tampil all out nantinya ya dengan ketambahan 3 pemain ini. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan tambahnya 3 pemain ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia akan berkembang pesat? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.